as-sabiat semua, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Babarek, Bapak Hermawan SPD, kemudian Ibu Niken Jarahi SPD SD FPD selaku pengajar praktek, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan SD Babarek yang kami hormati. Yang pertama, marilah senantiasa kita menambah syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini, pada siang hari ini, kita masih diberikan sebuah nikmat yang berupa kesehatan, kesempatan, sehingga dapat bersilaturahim, berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah nikmatnya luar biasa ini kita akan berhamd alhamdulillahirabbil alamin. Kedengarannya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan sunnahnya sehingga nanti tergolong umatnya di yaumul qiyamah nanti, sehingga mendapat pertolongan atas syafaatnya. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara pada pagi hari ini, yaitu pendampingan dua program guru bergerak tentang visi dan bahasa program sekolah. Walaupun saya yakin pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya sendiri pun merasakan hal yang sama. Sedikit mata sedikit berat, karena kemarin kita bersama anak-anak bahasanya outdoor learning dengan Pak Kepala begitu begini. Di sana ya sedikit lelah dan capek karena ini sudah semua tugas negara. Kita sepakat dengan berbekal keyakinan kita bersama-sama duduk sini dalam rangka yaitu program di guru bergerak berupa pendampingan individu 2, diskusi, visi, dan rasa perubahan. Marilah Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa membawa lancar dan berkah buat kita semuanya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Hermawan SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niken selaku pengajar praktek yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Babarek yang saya hormati juga. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan pagi hari setelah siang yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang SD Babarek ini dengan selamat tanpa memenuhi halangan suatu apapun. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah dan yang akan kita nantikan syafaat atau pertolongannya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bu Niken selaku pengajar praktek yang kebetulan pada hari ini sebagai pengajar praktek yang mendampingi calon guru bergerak, yaitu rekan sejawat kita Bapak Joko Stiono. Semoga dalam perjalanannya menjalankan aktivitasnya sebagai guru bergerak nanti senantiasa mendapatkan kelancaran dan kesuksesan, bisa lulus dengan memuaskan. Allahumma amin. Kedua kalinya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niken selaku PP yang telah dengan segala tenaga, dengan ikhlas membimbing rekan sejawat kami Pak Joko Stiono. Semoga semua amal ibadah Bu Niken dalam membimbing, dalam menjalankan perannya Pak Joko sebagai guru bergerak nanti mendapat pahala yang
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda kita pada hari ini adalah penyampaian atau mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan dari Pak Joko selaku CGP kepada seluruh warga sekolah. Jadi dalam kegiatan program guru gerak itu seorang CGP harus memiliki visi, ini informasi dari Bu PP, harus memiliki visi atau cita-cita mau dibawa kemana sekolah kita itu harus dimiliki oleh seorang calon guru gerak. Nah, kita pada hari ini yaitu visi atau cita-cita dari guru gerak itu harus dikomunikasikan dengan seluruh warga sekolah sebagaimana yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, harapannya nanti apabila sudah didiskusikan visi dari guru gerak tersebut, nanti bisa kita padukan dengan visi-visi sekolah kita supaya visi-visi sekolah kita itu menjadi visi-visi yang benar-benar berpihak kepada murid sesuai dengan semangat Merdeka Belajar atau kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Kemudian kita semua sudah mengetahui bahwa di sekolah kita itu satu orang sudah mendaftar dan lolos sebagai calon guru gerak. Semoga nanti bisa menjalankan aktivitas dan perannya sebagai calon guru gerak sehingga dalam jangka waktu 6 bulan, ini tinggal sekitar 4 bulan lagi Bu, kira-kira sudah semoga sudah lulus dan mendapatkan sertifikat guru gerak yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Yang tidak bisa itu untuk sertifikat sebagai jaminan bank yang bisa. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin memotivasi Bapak Ibu guru semuanya supaya mengikuti sejak Pak Joko, yaitu mendaftar dan mengikuti program guru penggerak, karena ini manfaatnya sangat luar biasa bagi kita, melatih kita sebagai seorang pemimpin. Bagaimanapun juga kita itu harus sebagai guru harus memiliki kompetensi sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin di kelas maupun pemimpin di lembaga, dan itu sangat penting karena seorang guru yang mengikuti program guru gerak itu benar-benar ditempa, benar-benar diolah untuk menjadi seorang calon pemimpin. Untuk itu sekali lagi saya ingin memotivasi Bapak Ibu guru semuanya supaya berkenan untuk mengikuti program guru penggerak, mendaftar dan meneruskan proses pendaftarannya, bukan hanya mendaftar kok tapi tidak dilanjut, jangan sampai seperti itu, tapi mendaftar kemudian mengisi isinya dan pokoknya tahapan semuanya mohon untuk diselesaikan sehingga ketika ada perubahan kelulusan atau seleksi untuk mengikuti, semua bisa lolos seleksi dan bisa mengikuti program guru penggerak. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutan sekaligus motivasinya. Bapak Ibu monggo daftar. Terus kalau mau dikatakan oleh Rasulullah jangan berhenti di daftar. Kalau itu terus agak sedikit curiga, daftar jangan-jangan titik aman tugas ini Bapak Kepala Sekolah. Pengalaman untuk di CGP memang awalnya ini mau dibawa kemana, terus mau dibuat seperti apa. Tapi ketika di dalam CGP, ilmu dan yang kita dapatkan sangat luar biasa. Dan itu tidak terbayangkan sebelumnya ketika saya belum daftar di CGP. Marilah yang belum daftar, monggo kita daftar, masih banyak kesempatan. Berikutnya sambutan dari Ibu Niken selaku pengajar praktek kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermawan SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bareng, yang kami hormati Bapak Joko Setiono SPD selaku CGP Angkatan 7 Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Bareng yang saya banggakan dan saya cintai.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kita dapat hadir bersama di kantor SDN 2 Bareng dalam acara pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Hermawan SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bareng yang sudah mengizinkan saya juga memfasilitasi kami dengan CGP Bapak Joko Stiono untuk melaksanakan pendampingan selama 6 kali Bapak ya. 6 kali itu harusnya dilaksanakan selama 6 bulan, tetapi angkatan 7 kali ini 2 bulan ini kita libur Bapak Ibu ya. Desember kali Januari Pak ya, kita libur 2 bulan karena itu mungkin apa ya, karena hubungannya dengan anggaran juga, jadi kita mulai lagi bulan Februari ini. Terima kasih Pak Hermawan atas keikhlasannya untuk menerima kami dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mendukung acara ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dihentikan nih Pak Joko tadi ya. Seharusnya ini tadi istirahat di rumah karena kemarin habis bulan piknik healing ya. Seharusnya di rumah istirahat, mesti cuapek saya mau ngantuk, tapi kok diajak pendampingan individu dari Pak Joko jadi ya pangapunten sangat sudah menyita waktu panjenengan semuanya, dan jenengan sudah berkenan hadir untuk mendampingi dan ikut serta dalam diskusi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi pada hari ini bukan akan mengubah visi yang ada di sekolah ini ya Bapak Ibu. Harapan kami di sini visi yang sudah ada di sini semoga selaras dengan visi yang berpihak kepada murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sudah dihentikan Pak Hermawan tadi, apa yang dimaksud visi mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, karena seorang pendidik, seorang guru itu harus mempunyai visi. Visi mau nunggu Bapak Ibu. Visi itu harapan, impian, cita-cita yang ingin kita capai untuk jangka panjang, yang masa depan, masa yang akan datang. Jadi untuk yang akan datang itu apa ya cita-cita kita, apa impian kita. Jadi visi itu harus berpihak kepada murid. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu semuanya, kita tentunya mempunyai peran yang sangat penting. Pendidik itu bukan hanya targetnya itu bukan hanya dokumentasi ya, bukan hanya administratif saja, bukan hanya laporan per semester atau tengah semester atau laporan di buku rapot ya. Kita itu sasarannya yaitu manusia. Target kita yaitu pertumbuhan manusia demi manusia. Jadi hasil kita, hasil jerih payah kita itu bisa terlihat nanti ke depannya jika anak didik kita nanti bisa berkarya nantinya, tidak sekarang. Jadi visi kita bisa berhasil tidak terlihat setelah lulus SD langsung terlihat itu boten ya. Nanti jangka panjang masa depannya nanti anak didik kita bisa berkarya dengan baik. Maka dari itu di kurikulum Merdeka visi harus mengacu kepada peserta didik. Nah,
pengalaman sebelumnya Bapak Ibu, biasanya visi itu tidak harus ya. Banyak sekali saya membaca visi-visi itu, ada yang diangkat itu lembaganya Pak ya. Ada kan sekolah adiwiyata, sekolah yang kondusif, aman, tertib dan bersih ya, dan lain sebagainya, asri dan lain sebagainya. Itu siswanya itu tidak termasuk di situ. Itu yang diangkat cuma fisiknya ya, fisik sekolah lembaga. Nah, maka dari itu di dalam kurikulum Merdeka ini kita harus mengacu kepada peserta didik ya Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam diskusi nanti saya mohon Bapak dan Ibu berperan aktif ya untuk membantu Bapak Joko dalam berdiskusi nantinya. Jadi kita bersama-sama mengkomunikasikan visi yang ada di lembaga ini. Kalau nantinya sudah selaras dengan berpusat kepada siswa, mari kita identifikasikan program-program yang sesuai dengan visi tersebut. Dan jika visi tersebut belum selaras dengan berpusat kepada murid, monggo diskusikan bersama-sama, dan tentunya bisa mempermudah kita ya Pak Hermawan, untuk biasanya setiap tahun ajaran baru kita membuat visi di dokumen 1 ya Bapak Ibu. Jadi kita diskusi ini bisa untuk langkah ke depannya nantinya kita komunikasikan untuk visi di dokumen 1 nantinya. Mungkin itu pengantar dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ini nanti marilah kita ikuti diskusi bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Joko Setiono SPD. Sekian dari saya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken. Dan sekali lagi melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membantik di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Klesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Klesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka,
aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Di sini saya selaku guru penggerak membuat visi seperti itu, karena ya sekali lagi bangsa perubahannya kita berangkat dari apa yang ada di sekitar kita, mewujudkan peserta didik berintak. Sebenarnya waktu diskusi itu ada maju cekatan, tapi itu oleh Bu Siti itu tidak boleh dipakai, itu jangan dipakai, sejarah itu malu teman-teman. Saya jadi itu maju cekatan itu mandiri, jujur, cerdas dan sebagainya. Tapi kalau mungkin Pak Heri ya boleh tidak apa-apa. Tapi untuk saya kemarin ini kita memberikan anak yang berintak sesuai dengan profil Pancasila dan yang peduli lingkungan, itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemarin sedikit diskusi di CGP, kenapa atas sudah ada profilnya, di bawah ada kata-kata diulang lagi. Itu ketika Ibu Fasil tidak apa-apa, karena bukan makna yang ganda, kan, tetapi justru menguatkan kegiatan ini yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu kenapa saya mengangkat lingkungan, karena sekolah kita ketahui sangat luas. Bahkan kalau di sini kadang-kadang yang menyebut bukan SD 2 bareng kan, tapi SMA 2 bareng, karena sebenarnya sudah sangat luas. Kemudian penjaganya satu. Nah di situ saya berangkat dari situ menginginkan anak ini berintak sekaligus cinta akan lingkungan, terutama lingkungan sekolah, dan untuk mengijawantahkan profilnya lingkungan Jerman ini. Setiap pagi, yang pertama saya mulai untuk imtak, setiap pagi kita duha jamaah bersama ibu guru dan ibu guru PAI. Ini ibu yang betul Sombong ini kata wangi sampai di Sombong. Iya betul. Niku garwane kan menika waro nanti amor mawon. Wah betul itu biskuit amor mawon. Bisa satu kata. Tadinya GPT, sekarang di sini Pak Ramli mas tadi beda satu ya. Kalau sedikit karena kan bola-bola kecil buat SD, SMP ini kan kalau masih itu langkah-langkah itu. Waktu nikah sudah ada kontrak material, saya akan selalu mengiringimu. Motor sendiri. Artinya sampai di sini dapat ini gimana? Lah di situ tentang imtak, saya harapkan dengan adanya sholat duha, terus sholat pendek itu mencerminkan berimtak sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian yang cinta lingkungan, peduli lingkungan, mereka peduli akan lingkungannya sekolah. Setelah selesai sholat duha, geruduk bahasa itu nopo, geruduk bersama-sama serentak keluar dari masjid. Yang jadwal piket, mereka disiplin untuk piket kelasnya dalam kelas. Kemudian yang lain itu kita berikan nama sebuah kegiatan, namanya kita belajar dari sumut, yang mereka sangat kompak ketika membawa sesuatu dengan nama kita operasi sumut. Jadi mencerminkan yang itu, mencerminkan peduli lingkungan. Mereka setelah juga memunguti sampah-sampah di sekolah, di halaman, ditaruh di bak sampah sana, dibakar. Sampahnya bukan baknya, bukan gurunya, tapi senang saja yang tersebut perlu dibakar ini. Kecap lombok. Nah kemudian sesuai yang saya ikuti di program guru bergerak, apa itu untuk mengarah ke sini. Ini prakarsa perubahannya dari SD saya yang saya pelajari. Kemarin kegiatan Jumat, kemarin saya utamakan Jumat bersih, Jumat mubarak.
Itu dengan kegiatan memunguti sampah cinta lingkungan itu sudah ada nilainya. Yang pertama gotong royong. Mereka bersama-sama ketika tidak mau mengkuat tempat sampah dengan bareng. Terus ada yang di sana gotong royong. Kemudian kejujuran. Kita ingin melakukan itu ketika membuang sampah memang harus diambil. Karena pernah saya menemukan, Bapak Ibu juga saya yakin sudah menemukan di laci meja ini sering adanya sampah. Dan itu kemarin saya angkat di restitusi kemarin. Walaupun itu sebuah skenario tapi ada kisah nyatanya, bukan semata-mata itu buang dan fiksi. Untuk kejujuran tentang sampah itu kemudian mandiri, mereka akan mandiri. Dan itu akhirnya yang poin yang terakhir peduli lingkungan. Kita akan seperti itu. Kalau anak kelas 1-2 saya amati boleh ketika dibantu sedikit, tapi memang kita harus mungkin hanya memandu. Kalau saya pernah melihat guru kelas 2 itu kemarin memang nyabu. Itu kalau saya kira Pak, kurang melatih mandiri. Lagi pulau itu. Baik, langsung ke slide berikutnya. Untuk berangkat ke itu namanya ada itu Bagja ini ngomong itu yang di guru penggerak itu ngomong dan daerah guru penggerak dan terus Bagja itu sekolah. Yang satu B itu buat pertanyaan. Kalau Inggrisnya saya lupa. Kemudian yang A ambil pelajaran, yang G gali mimpi, yang J jabarkan rencana, dan yang terakhir A atur eksekusi. Langsung ke B buat pertanyaan utama. Itu satu, bagaimana cara meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah sesuai dengan visi saya tadi. Kemudian yang kedua, potensi apa yang dimiliki peserta didik yang dapat mendukung prakarsa ini. Yang A, bahasa yang A adalah masih jawaban dari pertanyaan tadi. Jawaban dari B, jawaban dari buat pertanyaan, terus jawabannya ini satu, kolaborasi dalam diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat, komite dan orang tua. Dengan visi saya untuk menciptakan itu tadi harus kolaborasi, dan itu sering kita lakukan ketika ngopi di kantin Buniken. Dan orang tua kemarin waktu pertemuan paling baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah potensi apa yang dimiliki peserta didik yang dapat mendukung prakarsa ini, yaitu memahami seberapa besar kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Kita memang harus jeli mengamati mereka. Berikutnya yang A, yaitu ambil pelajaran. Apa kegiatan Jumat bersih sudah ada yang melaksanakan selain di sini? Kemudian pendekatan apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di sekolah? Dan yang ketiga, daya dukung seperti apa yang harus diperlukan untuk mengembangkan kegiatan tersebut? Jawabannya yang pertama, mencari informasi sekolah mana kira-kira yang sudah melaksanakan itu dan berhasil. Yang kedua, sering melakukan komunikasi atau diskusi dengan berbagai pihak terkait. Kemudian yang ketiga, memetakan daya dukung di sekolah, seperti contohnya aset apa yang mendukung itu, sumber dayanya yang dapat mendukung kegiatan visi saya tadi. Saya kira banyak untuk di aset-asetnya, dan sumber dayanya sudah sangat luar biasa karena semuanya insya Allah sudah diangkat PNN dan akan diangkat P3K. Allahumma.
berikutnya G, gali mimpi. Itu hal baik apakah yang diharapkan dapat terwujud dari kegiatan ini? Yang pertanyaan kedua, bagaimana suasana lingkungan yang tercermin dari kegiatan ini jika nanti mimpi-mimpi yang saya impikan? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut praktek baik ini? Apakah cukup berhenti di daftar sebagai guru penggerak atau lanjutkan dengan berkaitan dengan itu? Ibu Yuli. Jawabannya, 1, menerapkan kegiatan pembiasaan dari peduli kebersihan lingkungan dapat menumbuhkan rasa gotong royong, kejujuran, mandiri. Tadi seperti yang mencerminkan semua itu dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu menciptakan ruang atau yang bersih, nyaman dan sehat. Yang ketiga, saat bermimpi semua terwujud adalah mendokumentasikan dan evaluasi terus untuk peningkatan dan perbaikan selanjutnya. Yang berikutnya adalah J, dapat bahasa berikutnya J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan kegiatan ini? Kemudian butuh berapa lama waktu untuk mencapai target ini? Yang ketiga, tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mendukung usaha atau kegiatan usaha kita ini? Jawabannya yang pertama yaitu membuat rencana kegiatan yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam hal kebersihan. Yang kedua, membuat rencana, target dan tindak lanjut pada setiap semester. Kemudian yang ketiga, sesekali membuat event atau menghadirkan pihak terkait untuk memberikan penguatan, misalnya dari dinas pendidikan atau dari desa. Ternyata SD Bambulan ini di tempat ini lingkungannya bersih, nyaman, kemudian diberikan sebuah piagam penghargaan terbersih sedesa bareng jalan. Kemudian tahapan berjaya A adalah atur eksekusi. Apa langkah utama untuk rencana ini? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang ketiga, kapan dan di mana rencana ini dilakukan? Dan yang keempat, bagaimana menjaga konsistensi? Ini yang kegiatan, segala bentuk kegiatan memang yang paling berat itu konsistensinya dan keberlangsungan kegiatan ini. Jawabannya adalah 1, menyiapkan sarana prasarana baik contohnya tempat sampah, cingkrang dan sebagainya. Yang kedua, jawabannya kepala sekolah, seluruh tenaga pendidik memberikan peserta didik dan seluruh warga sekolah harus terlibat. Yang ketiga, dimulai di awal semester dengan harapan semua ini berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu, ada peningkatan. Dan yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulannya bersama kepala sekolah dan semua direktur. Itu tahapan kerja A yang terakhir. Kemudian ini terkait dengan visi saya dan visi sekolah sekarang. Itu diciptakan sudah agak lama bolehnya. Kalau tidak salah kita bersama Bapak Suwito SPD kita ajarkan itu jauh itu. Ya bukan dulu kalah, tapi ya ada sedikit revisi, tapi berangkatnya dari itu, dari situ berangkatnya. Terus Pak Her baru berapa bulan memakan momen seperti ini bersama-sama kita diskusi BNB hidup. Nah, zaman dulu yang tidak begitu dulu, visi kita adalah disiplin, berprestasi,
beriman, bertakwa, berbudi luhur, berakhlak mulia, sedikit mana itu semua berakhlak serta menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Kembali ke visi saya tadi, maksudkan peserta didik berintak dan pendidikan yang dengan berkebutuhan maksimal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembuatan visi saya melalui tahapan kerja seperti itu saya tuangkan dalam visi seperti ini. Monggo terus ini ditanggapi, dipandu oleh langsung atau dipandu pendidikan dan bersemangat. Bagaimana untuk tanggapan tentang visi sekolah kita dikaitkan dengan visi dari guru penggerak yang saya lakukan terkait dengan itu? Kembali seperti yang saya berikan tadi, untuk visi harus semuanya berpihak kepada murid. Istilahnya sekarang kita menghamba murid, bukan kita yang harus diagung-agungkan, di subyo-subyo, tapi kita harus menghamba kepada murid. Ingat seperti tadi malam sambil tiduran kita mendengarkan tausiah Ustadz Kiai yang intinya kebetulan tentang guru, guys. Cocok ya. Salah satunya mereka adalah inspirasi kita, mereka adalah tujuan kita, mereka adalah tempat kita belajar, bukan sebaliknya. Karena begitu banyak karakteristik dari berbagai siswa yang semua itu unik dan tempat untuk belajar buat kita. Bapak Ibu yang nanti monggo tanggapan dipersilakan tentang visi itu tadi. Mungkin perlu diawali kelas sekolah Pak untuk memancing. Iya, terima kasih. Saya sampaikan atas waktunya. Saya ingin sedikit menanggapi dari visi dan prakarsa perubahan rekan sahabat kita yang Pak Joko sudah memutuskan visinya tadi sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita semua dalam kesempatan ini. Pertama, saya ingin mengapresiasi luar biasa visinya sudah sangat bagus dan itu langsung bersentuhan dengan sekolah kita dan sudah sedikit kita laksanakan terkait misalnya sholat Jumat, misalnya gerakan sebut tadi itu kan sudah mulai dilaksanakan. Nah, itu sudah sangat luar biasa, sangat bagus. Mungkin ada sedikit masukan aja, ya. Mungkin bisa tadi kan mewujudkan peserta didik berintak yang peduli lingkungan, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan ini saya ada usulan sedikit, misalnya ditambahkan dengan kata-kata berakhlak mulia. Jadi cuma misalnya bukan bertambah saja, tapi juga berakhlak mulia. Itu sedikit masukan, misalnya bisa ditambahkan atau nanti bisa dikonfirmasi seperti apa sudah masuk di situ apa belum, nanti bisa dikonfirmasi. Kemudian tentang kanvas kerjanya tadi kan sudah disampaikan, juga sudah sangat bagus, sudah terperinci dan sudah mulai dilaksanakan. Apa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita itu dituangkan dalam kanvas kerja. Kanvas kerja itu mungkin Bapak Ibu belum mengenal apa itu kanvas kerja. Itu semacam tool atau peralatan. Jadi misalnya kita punya keinginan seperti ini, toolnya itu dari kanvas kerja itu peralatannya, supaya kita bisa merumuskan seperti apa yang kita inginkan sebagai visi kita itu dituangkan dalam kanvas kerja melalui pertanyaan-pertanyaan di kanvas kerja itu, kemudian kita mengisi jawabannya sesuai diarahkan kepada cita-cita yang kita inginkan. Kemudian terkait dengan visi sekolah kita ini memang sudah agak lama, dan saya untuk merevisi visi misi kan perlu ada komunikasi termasuk dengan guru, dengan komite dan wali murid. Jadi itu belum sempat kita komunikasikan. Jadi masih kita memakai visi misi yang lama, dan itu kalau kita cermati ternyata pemikiran zaman Pak Kuta dulu sudah ada yang nyambung dengan profil pelajar Pancasila, ya.
beriman, bertakwa, berjujur, berakhlak mulia itu kan sudah nyambung dengan profil pelajar Pancasila. Ternyata orang dulu itu memang luar biasa, jangkauannya itu jauh. Orang dulu itu jangkauannya jauh. Besok yang ini ternyata kejadian, nah, seperti ini. Terus yang menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat ini, kalau kita kaitkan ternyata sejujurnya nyambung. Karena hubungan harmonis dengan masyarakat ini kalau kita kaitkan dengan wali murid juga nyambung. Karena kebijakan atau program sekolah itu diharapkan kalau di era Merdeka Mengajar ini ya kan harus melibatkan wali murid. Nah ini kan di situ sudah masuk. Ternyata ya itu tadi saya terkesan dengan cara pemikirannya dulu Pak Wita dulu, ternyata kok nyambung di era sekarang. Jadi mulai teringat Pak ya. Oh iya, jadi ternyata nyambung di sini. Dan satu lagi hal yang masih terngiang di benak saya itu kan pesannya Pak Wita dulu itu, kita sebagai guru ini sudah kita nihati dan tegal sawah kita adalah di sini. Nah itu masih terngiang saya sampai di sini. Sampai saat ini masih terngiang bahwa sekolah kita itu adalah tegal sawah kita. Jadi kita diharapkan untuk fokus atau merawat tegal sawah kita, merawat kemudian mengembangkan bagaimana bisa menghasilkan hasil yang optimal. Sebagaimana kita misalnya seorang petani kan pengen lah tegal sawahnya subur, menghasilkan panenan yang berlimpah. Nah, di analogikan seperti itu, sama juga kita sebagai guru tugas sawah kita adalah sekolah dan bagaimana kita berusaha untuk bisa subur sekolah kita menghasilkan panenan yang berlimpah. Itu dalam arti di sini adalah murid-murid yang baik, yang berprestasi dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam profil belajar Pancasila. Itu tanggapan dari saya. Mungkin yang poinnya adalah menambahkan tadi bisa dievaluasi dari guru muda, apa bisa ditambahkan atau mungkin ada konfirmasi lain. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain monggo silakan. Mungkin Bapak Ibu ada apa tidak kira-kira? Sementara kalau belum ada, ini saya menanggapi apa yang oleh Bapak Dermawan sekolah untuk melambangkan akhlak mulia. Memang biarpun syaratnya sergap terus ngamali oke dan sebagainya, memang kalau kita sedikit mengingat, memang kita Islam semuanya, bahwa Nabi Muhammad itu diutus ke dunia bukan untuk salat musik, tapi memang kita akhirnya manusia yang berakhlak, untuk dandani akhlak. Nah, di sini yang awal bergerak bahwa Nabi Muhammad diutus memang untuk dandani akhlak manusia. Saya sepakat dengan itu Pak Irawan, ditambahkan berintak terus koma, berintak koma, berakhlak mulia dan beriman, begitu. Bapak Ibu bagaimana tentang masukan dan tambahan itu? Apakah ada hal yang lain? Sudah mantap? Yang penting mantapnya itu lah ya. Sudah mantap. Terima kasih. Mudah-mudahan betul kita bisa mencapai visi kita ke di hari berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya refleksi penguatan dari Ibu Niken untuk menyampaikan tentang studi kita. Mohon masukannya dan tentunya untuk membangun visi kita di SDN 2. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa, beri aplaus yang meriah untuk CGP kita, Bapak Hermawan SPD. Sangat bagus sekali untuk visi Pak Hermawan tadi. Nyon, Pak, yang visi tadi. Jadi yang dikomunikasikan Bapak Ibu semuanya tentang visi CGP ini tadi sudah selaras dengan yang berpusat kepada peserta didik, dan juga visi di sini, visi dari lembaga sini itu kalau dilihat juga sudah selaras dan berpusat dengan peserta didik, karena disiplin, berprestasi, beriman,
sudah berpusat kepada peserta didik. Namanya visi itu tidak ada yang salah, tidak ada juga yang menyalahkan Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya kalau sudah berpusat kepada peserta didik, insya Allah itu sudah baik dan bisa dilanjutkan untuk mengidentifikasi dengan program-program sekolah yang sesuai dengan visi tersebut. Dan yang disampaikan Pak Hermawan tadi, prakarsa perubahan sekolahnya juga sudah sesuai dengan visi yang dibuatnya. Nah, saya memberi masukan sedikit tentang diskusi Bapak Ibu semuanya tadi, untuk menambahkan berakhlak, berprestasi di situ, biar kelihatan singkat, jelas, padat dan bermakna, Bapak Ibu. Mewujudkan peserta didik berimpak dan peduli lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu di dalamnya sebenarnya sudah ada berprestasi, sudah ada di situ. Berakhlak juga sudah ada. Karena profil pelajar Pancasila di situ itu kan ada 7 profil pelajar Pancasila, Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nalar kritis di situ sudah termasuk berprestasi, Bapak Ibu. Jadi saran dari saya Pak Hermawan, masukan dari saya. Nanti kalau diterima tidaknya tidak apa-apa. Ini nanti kan kalau kita menciptakan visi itu juga harus ada komunikasi dengan komite juga, ada perwakilan wali murid, Bapak Ibu. Terus anak-anak juga bisa untuk dibuat pertanyaan itu, anak-anak yang bagaimana yang diinginkan anak-anak seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, itu berakhlak dan berprestasi itu sudah masuk ke profil pelajar Pancasilanya. Jadi mewujudkan peserta didik yang berintak dan peduli lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu saya kira malah sudah singkat, jelas, padat, bermakna. Jadi yang saya ingkang atas niku nggih sampun leres sebenarnya, tapi kalau di bawah itu kan lebih berbobot kata-katanya. Nah, untuk perubahan visi itu diskusinya tidak cukup sebentar, Bapak Ibu. Jadi perlu waktu yang lama, perlu kolaborasi juga antara Bapak Ibu kepala sekolah, guru, perwakilan komite juga. Jadi tidak bisa kita memutuskan sendiri seperti itu. Saya hanya bisa memberi masukan saja, tidak bisa memutuskan ini yang benar, ini yang salah, buatan semuanya benar menurut saya, Bapak Ibu. Dan saya mengapresiasi kepada JGB Bapak Joko Setiono SPD yang sudah luar biasa mempunyai praktek baik di sekolah ini. Contohnya sudah menciptakan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sudah dilaksanakan di lembaga sini, Bapak Ibu. Jadi praktek baiknya Pak Joko tadi bukan hanya abal-abal tapi sudah dilaksanakan. Betul? Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Joko Setiono SPD. Mungkin itu penguatan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian atas pengantarnya untuk bekal kita menyempurnakan visi sekolah kita ke depan. Berikutnya sebuah refleksi pada Bapak Hermawan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya berbicara untuk yang kesekian kalinya. Saya diminta Pak Joko untuk menyampaikan refleksi. Jadi memang benar Bapak Ibu sekalian, semua kegiatan yang kita lakukan itu diharapkan selalu berakhir dengan refleksi. Refleksi tujuannya apa? Untuk melihat hal baik apa yang telah kita lakukan, kemudian apa yang perlu dikembangkan, dan hasilnya yang mengendap di
pikiran kita itu atau yang pernah kita alami itu apa. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit refleksi dalam Pak Joko sudah menyampaikan visi dan prakarsa perubahannya, sudah kita simak bersama, sudah terlaksana dengan baik, paparannya juga luar biasa, kemudian diskusi juga sudah berkembang, kita sudah menyampaikan pendapat kita yang mana semuanya itu adalah dalam rangka mencetuskan sebuah visi yang kita harapkan dapat kita terapkan di sekolah kita. Kemudian dalam kegiatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita tidak lanjuti. Jadi untuk diskusi masalah visi ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Niken tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu, bisa dilanjutkan di hari-hari berikutnya karena memang visi itu adalah cita-cita yang ingin kita wujudkan di sekolah kita. Untuk kegiatan hari ini secara umum saya sangat puas, kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, sudah ada forum diskusi yang hidup, dan saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini untuk selanjutnya tetap kita lanjutkan demi perbaikan sekolah kita, demi perbaikan yang akan bisa membawa lebih maju sekolah kita. Jadi sekali lagi saya ingin mengharapkan atau mohon kepada Bapak Ibu guru semua, terutama yang Bapak Ibu guru SD Indomaret ini, untuk senantiasa mari kita biasakan untuk berefleksi. Jadi setiap kita kegiatan apa saja kita berefleksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu dikembangkan. Mungkin itu sedikit refleksi dari saya. Mungkin itu Pak Joko, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Hermawan atas refleksinya. Mudah-mudahan betul semua itu bisa membawa perubahan untuk peserta dari lebih baik lagi, jadi lebih semangat lagi. Termasuk berikutnya pada Bu Niken sudah hadir mendampingi kita semuanya pada siang hari ini. Bapak Ibu guru dan bakalan hadir dengan penuh antusias. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa membawa dampak positif untuk SD kita, bisa lebih maju sesuai dengan impian kita, dan mudah-mudahan semua itu akan waktu dekat kita akan merumuskan sebuah visi yang lebih sempurna lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan pendampingan hidup pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya segala kekurangan mohon maaf. Wa akhiran wa qul ila Assalamualaikum warahmatullahi